Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan jadi tambah cinta kepada orang ketiga saat kamu terus ngejar-ngejar dia. Mantan akan berpisah dengan orang ketiga saat kamu berhenti mengejar-ngejar dia. Ya. Jadi ketika kita ini terus saja ngejar-ngejar mantan, ruginya banyak. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi kuota internet. Kalau rugi kuota internet kan juga artinya rugi biaya dan seterusnya dan seterusnya. Ruginya banyak. Dan kerugian yang paling tidak kita inginkan justru karena kita ngejar-ngejar mantan, itu yang membuat mantan menjadi semakin cinta kepada orang ketiga. Misal kita cowok nih ya, orang ketiga cowok juga kan, kita terus ngejar-ngejar mantan. Ke rumahnya, kita miss call, ke kampusnya atau ke tempat dia bekerja dan seterusnya. Kita kejar-kejar terus. Apa yang kemudian mantan rasakan? Mantan jadi ketakutan dengan kehadiran kita. Apa yang kemudian akan terjadi antara mantan dan orang ketiga? Ya, orang ketiga akan sok pahlawan dong. Dia akan melindungi mantan, ya. Dan di dalam pandangan mantan, orang ketiga adalah pahlawannya. Orang ketiga adalah pelindung di dalam kehidupannya dari gangguan kita. Ya, kan bisa jadi itu. Karena mantan ketakutan, sekarang handphone mantan yang pegang adalah orang ketiga. Jadi kalau kita telepon itu, yang angkat adalah orang ketiga. Dan orang ketiga terlihat begitu heroik lah. Itu yang kemudian membuat mantan jadi tambah cinta kepada orang ketiga. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita ngotot banget ya, ngejar-ngejar mantan tanpa henti, itulah yang kemudian membuat mantan jadi tambah cinta kepada orang ketiga. Karena orang ketiga ini hadir sebagai pelindung mantan dari gangguan kita. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan? Kita menjauh, ya. Maka kan tidak ada gangguan lagi itu di dalam kehidupan mantan. Mantan tidak ketakutan lagi. Maka satu yang akan berkurang. Orang ketiga tidak menjadi pahlawan lagi bagi mantan. Ya, di dalam pandangan mantan sekarang ya orang ketiga ya lazimnya pasangan pada umumnya, bukan pahlawan, bukan pelindung dia lagi, bukan penjaga dia lagi. Ya. Yang kedua, ketika kita menjauh, maka orang ketiga akan mulai terlihat sifat aslinya, mantan juga akan terlihat sifat aslinya. Mantan itu kan kita lebih kenal mantan daripada orang ketiga kan. Kalau orang ketiga itu sifatnya secara umum adalah orang-orang yang egois ya. Ini sering saya sampaikan. Kenapa orang yang egois? Ya karena orang ketiga tahu persis mantan sudah bersama kita, tetap saja dia rebut. Artinya dia punya sifat egois ya. Dan biasanya pula orang yang egois itu sifatnya satu paket. Ya dengan sifat pemarah, kemudian suka bertengkar, emosional, dan seterusnya. Artinya apa?
Ada orang yang memang sukanya bertengkar, daya tahan bertengkarnya itu memang besar, ya. Kalau berdebat, bertengkar itu dia berjam-jam, berhari-hari menyukai itu. Jadi itu kepuasan hidupnya. Tetapi kan ada juga orang yang dia tidak suka bertengkar dan lebih suka mengalah. Karena dia merasa malu tuh ketika bertengkar ditonton semua orang, kan begitu. Nah, jadi itu sifat orang ketiga secara umum, kita sudah tahu. Dan kita lebih tahu lagi siapa itu mantan, karena kita sudah bersama dia. Kita sudah belajar banyak tentang dia. Mantan itu juga adalah orang yang egois. Kalau tidak egois, dia tidak akan mengkhianati kita. Kan dia mau enaknya sendiri. Pada saat susah itu dia uh, minta bantuan kita, kita yang membantu dia saat dia di dalam masa tersulit dalam hidup dia. Begitu enak-enak dia bersama dengan orang ketiga. Nah, mantan itu juga orang yang sangat egois, ya. Sama, orang yang egois sifatnya juga satu paket dengan sifat pemarah, suka bertengkar, stamina bertengkarnya itu memang tinggi, suka cari-cari masalah dan seterusnya. Nah, saat kita menjauh, dua sifat ini, ya, dua orang ini dengan dua sifat yang sebenarnya sifatnya rada-rada mirip nih, muncul. Orang egois ketemu orang egois, bertengkar. Orang pemarah ketemu orang yang pemarah, hobinya bertengkar, stamina bertengkarnya itu besar, ketemu, maka cepat saja tuh mereka akan berpisah, ya. Kan orang bertengkar nih, level 1 cuman ngomong dengan nada yang agak tinggi. Masuk level 2 mulai teriak-teriak. Masuk level 3 mulai putus, ya, mulai ngomong minta putus, minta berpisah, minta bercerai dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau sudah pertengkaran berada di level 3. Nah, maka apa yang akan terjadi ketika kita menjauh? Mantan akan memulai, ya, pertengkarannya dengan orang ketiga yang akan mempercepat perpisahannya dengan orang ketiga. Dan ketika kita menjauh, kita kan tidak diam saja juga. Apa yang kita lakukan dalam menjauh kita? Kita berdoa agar mantan kembali kepada kita, agar mantan sadar. Agar mantan kembali, apa yang harus terjadi dulu? Dia harus berpisah dulu kan dengan orang ketiga. Dan ketika mantan mengkhianati kita, artinya mantan menzolimi kita. Ketika orang ketiga merebut mantan dari kita, artinya orang ketiga menzolimi kita. Doa kita untuk dua orang ini, mereka sama-sama zolimnya kepada kita, adalah doa yang mustajab. Insya Allah kalau kita berdoa agar mantan kembali kepada kita, maka doa itu akan terkabul. Karena doa orang yang terzolimi adalah doa yang mustajab. Ketika kita berdoa agar mantan berpisah selamanya dengan orang ketiga jadi tidak menginginkan mantan selamanya, maka doa itu juga akan terkabul, ya. Karena orang ketiga sudah menzolimi kita dan doa orang yang terzolimi adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujurhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu doa yang mustajab, meskipun yang berdoa adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu artinya adalah orang yang malas ibadahnya, gemar maksiatnya, karena kefajiran yang dia lakukan dosanya di hari kiamat nanti. Tetapi ketika dia di dunia ini dia terzolimi, maka doanya mustajab untuk orang yang sudah menzolimi dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.